Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 28 November 2024 ya, hari Kamis, update penerusan daripada video yang kemarin. Cuman sebelum masuk ke teknikal ya, seperti biasa rekomendasi untuk khusus pemula atau yang modal di bawah 100 dolar standar ya. Saran untuk menekan risiko yang lebih minim, gunakan terlebih dahulu di akun Sen ya. Tentunya dengan konsep money management dengan baik dan benar juga, hindari overload, hindari overtrade ya. Cuman untuk yang menggunakan broker lain itu bebas, terserah. Tapi kalau misalkan rekomendasi dari saya itu menggunakan akun Sen terlebih dahulu di EBS ya. Kelebihannya itu dari segi history, contoh di sini ada gold ya, kita masih bisa lihatin history itu kurang lebihnya ya, dari 1998, 1996 itu juga masih muncul, jadi pola pergerakannya itu lebih kelihatan jelas ya. Jadi ini kelebihannya di EBS itu, history di tahun di bawah 2000 itu masih bisa kita liatin. Untuk linknya itu silahkan cek di deskripsi ya, dan akun Zen ini aktif hanya di website, tidak tersedia di aplikasi ya. Kalau misalkan di aplikasi itu hanya menampilkan di akun standar saja, jadi ini khusus akun Zen bisa dibuka hanya dengan menggunakan link referral ya. Linknya silahkan dicek di kolom deskripsi. Kemudian dari segi fundamental untuk hari ini agak sedikit sepi ya. Dari Amerika itu ada event Thanksgiving sampai dengan besok. Kemudian untuk nanti malam itu zona euro akan merilis indeks harga konsumen ya. Dari Jerman diperkirakan juga menurun 0,4%, diperkirakan negatif 0,2% ya. Cuman ini aja. Dan untuk besok itu juga kecenderungan kosong juga dari Amerika. Dari zona euro itu ada indeks harga konsumen dari year on year yang akan rilis, jadi ada hubungannya pair yang berhubungan dengan euro ya, itu kemungkinan akan ada sedikit volatile. Jadi kesimpulannya dari segi fundamental malam ini sampai dengan besok ya, untuk dari segi Amerika itu negatif, tidak ada yang mesti perlu diantisipasi terkecuali dari zona euro aja. Kemudian dari segi teknikal untuk indeks dolar sebagai batas history low minggu lalu di sini sudah di break, kemudian ada kenaikannya ke tahan di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Kalau misalkan untuk malam ini kehilangan level area 106.11, ada kecenderungan mungkin akan sedikit kedorong ke bawah untuk koreksi sebelum harga ini lanjut ke atas kembali. Ada dua zona pantau kalau misalkan indeks dolar itu terkoreksi ke bawah. Yang pertama adalah di history low terdekat 105.84 itu yang pertama, yang kedua adalah sebagai support kedua weekly jatuh di 105.46. Tetapi kalau misalkan ada penurunan di antara dua level area 106.11 sampai dengan 105.84, kalau misalkan mampu menahan pergerakan, ada potensi kemungkinan akan sedikit pelan-pelan kerambat ke atas, mengambil atau retest kembali di zona tengah atau sebagai pivot ya. Dan ini sebagai penentu untuk minggu depan nanti, akankah lanjut ke atas atau dia turun dulu menjelang NFP rilis. Kalau misalkan data positif bisa aja langsung spike ke atas ya. Cuman untuk fokusnya malam ini sampai dengan besok, kalaupun ada kenaikan ya, ringnya pun juga terbatas. Saya masih ragu kalau misalkan mampu mencapai di 107 sebagai physical persevel ya, atau zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi waspadai level yang bawah sebagai batas konfirmasi bawahnya pivot itu kurang lebih 106.84 ini kalau misalkan mampu harga ini bergerak kembali ke atas ya. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, kemungkinan zona pantau yang pertama itu 105.84, maksimum adalah di 105.46 sampai dengan besok malam ya. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold antisipasi kemarin ini saya hapus dulu. Ketika terjadi konfirmasi dari segi time frame 4-nya ya, tutup di atasnya 2641, harga ini ada peluang bergerak ke atas. Yang akan menjadi target pertama adalah di kisaran level area 2660, maksimum adalah di 2675 pembulatan. Tetapi harga ini benar kedorong ke atas, tetapi masih belum mampu mencapai level area batas konfirmasi atas pivot weekly yang berada di 2660, dan harga ini kan langsung kedorong ke bawah. Tapi sebenarnya untuk level ini itu sebenarnya ya ini sudah dicapai ya, mengingat untuk garis ini ya bukan pasti harga menyentuh level area tersebut langsung balik arah, itu artinya tidak seperti itu, tapi ini sudah memasuki zona pantau atau sebagai target ketika terjadi konfirmasi penutupan di atas time frame H4-nya ya. Dan harga ini kategorinya kalau misalkan level area SRP-nya saya pecah, sudah memasuki batas target terdekatnya zona yang saya blok biru di sini, dan harga ini langsung drop ke bawah. Penurunannya pun itu masih ketahan di level area 2623. Sentuhan pertama harga ini langsung reject ke atas kembali ya, dan posisi harga saat ini itu berada di atasnya zona tengah atau sebagai pivot weekly
2642 pembulatan ya. Untuk zona pantau malam ini sampai dengan besok itu sebagai level kunci masih tetap zona yang saya blok biru di sini. Ini saya rubah dulu ke blok merah ya, karena sudah berkali-kali untuk minggu ini tuh dilewati. Jadi waspadai aja di zona yang saya blok merah ini. Kalau misalkan malam ini harga mampu kembali di bawahnya 2641, hati-hati, yang saya antisipasi next targetnya kemungkinan akan membuat konfirmasi di kisaran level area 2623 sampai dengan besok malam ya. Tetapi kalau misalkan ada penurunan kembali ke bawah, kuncinya adalah minimal dari segi time frame 4, idealnya sebenarnya adalah di daily-nya. Kalau misalkan belum mampu tutup body candle-nya kembali di bawah level area tersebut, hati-hati, ada peluang 50% itu kemungkinan bisa aja ini ketarik ke atas dulu. Retest sekali lagi sebagai penentunya untuk minggu ini 2660. Kalau misalkan bertahan, kemungkinan akan menuju level area 2623. Maksimum kemungkinan sih masih belum, tapi peluang ke 2605 itu ada peluang kalau menurut saya ya. Itu kurang lebihnya antara 20-25%. Tetapi kalau di level area 2623 ini masih di atas 50-an persen ya, tetap waspadai pergerakan untuk gold malam ini sampai dengan besok, mengingat untuk Amerika ini off Thanksgiving. Jadi kesimpulannya untuk gold sampai dengan besok malam, kalaupun ada kedorong ke atas, waspadai level area 2660 kembali. Selama level area tersebut bertahan, arahnya adalah ke bawah. Yang akan menjadi next targetnya, pertama adalah 2641, sementara maksimum adalah di 2623 terlebih dahulu. Ada peluang kemungkinan ya, 60% ini kedorong kembali ke bawah, 40% ke atas dulu, retest sekali lagi di 2660 baru turun kembali ke bawah. Jadi untuk gold ini saya lebih prefer wait and see terlebih dahulu, tetapi lebih ke cenderungan cari ancang-ancang setup sell daripada cari ancang-ancang setup buy kembali ya, terkecuali harga sudah mau turun ke bawah di antara 2623 sampai dengan 2605, itu berbeda cerita, kemungkinan referensi buy itu akan ada lagi. Tetapi selama harga masih bertahan di atasnya 2641, saya lebih prefer mending cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya di antara 2623, 2615 sebagai zona tengahnya, maksimum 2605 sampai dengan besok malam. Tetap waspadai level area 2660 yang ada di sini. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD sesuai yang diantisipasi. Kalau misalkan kehilangan zona tengah atau sebagai pivot, dan di outlook yang saya posting di minggu yang lalu ya, untuk pergerakan sampai dengan besok tanggal 29 November ini, zona pantau maksimum untuk minggu ini itu berada di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu 1.2714 maksimum ya. Dan harga ini sudah tercapai. Kalaupun ini mau dijadikan cari ancang-ancang ataupun referensi cari setup sell ya, sebenarnya ini sudah ada konfirmasi. Trendset barnya ini juga sudah terbentuk dari segi time frame 4. Dari segi time frame H1 pun harga ini juga sudah mampu kedorong ke atas, dan di sini ada candle doji dari segi time frame H1-nya ya. Cuman kalau misalkan dijadikan referensi sell, pertanyaannya adalah berani atau tidak merisikokan ya. Kalau misalkan saya gambar kurang lebihnya itu, kalau misalkan dapat harga sekarang, kurang lebih dari segi jarak stop loss itu ruang geraknya sekitar ya, minimal sebenarnya sih sedikit di atasnya history high yang berada di 1.2694 pembulatan ya. Kalau misalkan taruh di sini itu ruang gerak sekitar 45 pip, tetapi ini rawan kesabet. Saya lebih prefer naruh di atasnya history high minggu lalu, tetapi ruang geraknya agak sedikit lebar, 60-an pip. Dan dari segi targetnya, kalau misalkan ya menjadi TP pertama, itu saya lebih ideal naruh di batas konfirmasi bawah pivot, ruang gerak itu sekitar 80 sampai dengan 85 pip, maksimum sampai dengan besok malam itu kurang lebih ya sedikit di atasnya support pertama weekly. Untuk minggu ini masih ada ruang gerak sekitar 125 sampai dengan 130 pip. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya mirip dengan GBP USD ya, harga ini kedorong ke atas. Kalau misalkan di video yang sebelumnya kehilangan level area 1.0505, ada peluang kemungkinan dia akan naik dulu menuju level area di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu, dan status saat ini itu sudah tercapai. Harga ini pelan-pelan kerambat ke bawah, kemudian ada bullish engulfing dari segi time frame H1, jadi sedikit hati-hati, terutama ya untuk Euro USD. Masih ada peluang meskipun kenaikannya ini sudah di bawah 50%,
untuk hari ini sampai dengan besok tetap antisipasi di kisaran level area 1.0562 sampai dengan 1.0608 sebagai batas pantau maksimal untuk minggu ini. Jadi sebagai kuncinya untuk Euro USD ini, saya lebih prefer selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya 1.0608, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah di antara dua level di sini ya. Pembalikan arahnya ada di mana, saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan di sini dijadikan cari ancang-ancang setup sell sekarang ya, hati-hati dikarenakan untuk nanti malam dan besok itu ada rilis data penting dari zona euro terkait dengan data inflasi ya. Kalau misalkan data inflasinya itu positif, hati-hati, ini bisa langsung mendadak spike ke atas, membuat konfirmasi di atasnya 1.0608. Tetapi kalau trigger dari segi fundamentalnya itu ternyata adalah negatif dari segi euro, apalagi Jerman yang akan dirilis nanti malam ya, waspadai masih ada peluang untuk euro USD ini kembali ke pivot 1.0470 sebagai pivot weekly. Maksimum itu batas konfirmasi bawahnya yang berada di 1.0435. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, nanti padukan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing, saya lebih prefer itu kalau misalkan ada peluang kesempatan harga sedikit kedorong ke atas, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell itu kalau misalkan ada kesempatan ya, sedikit di atasnya level area resisten pertama weekly, tetapi masih berada di bawahnya 1.0608. Kalau misalkan saya gambar ya, dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 55 sampai dengan maksimum adalah 60 pip, tetapi dari segi target maksimumnya masih ada ruang sekitar 120-an pip. Kemudian untuk Audi USD, pergerakan untuk Audi USD harga ini flat, masuk kembali ke zona tengah atau sebagai pivot ya. Jadi antisipasi sideways-nya itu berada di kisaran level area 0.6507, batas bawah adalah di 0.6483. Untuk saat ini harga ini masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot. Jadi ini rawan bisa aja nanti kedorong ke atas dulu mengambil level area resisten pertama, baru harga turun ke bawah, ini juga bisa terjadi. Tetapi kalau misalkan malam ini sampai dengan besok di sesi Asia, level area di antara 0.6507 sampai dengan 0.65100 ini bertahan, kalaupun ada penurunan kembali, terus terang saya masih ragu, kemungkinan juga masih belum jauh-jauh di antara 0.6483 ya. Terkecuali kalau misalkan dia mampu spike ke atas dulu, baru ada peluang turun ke bawah secara signifikan. Jadi untuk Audi USD ini, saya untuk minggu ini netral dulu, tidak ada entry posisi, mengingat sideways-nya ini juga lumayan panjang. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan harga kedorong ke atas, kuncinya selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya 0.6543, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah. Referensi adalah cari ancang-ancang setup sell, maksimum targetnya sampai dengan besok itu berada di antara 0.6463 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti tidak mau spike ke atas, mending untuk Audi USD, untuk posisi saya pribadi, saya lebih memilih off dulu untuk minggu ini ya. Kesimpulannya, Audi USD zona pantau sampai dengan besok malam ya. Kalaupun ada kenaikan pantau di antara dua level area 0.6543 sampai dengan 0.6527. Kalau misalkan ada kesempatan harga kedorong ke atas, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah, baru referensi sell itu kemungkinan akan ada lagi. Tetapi kalau misalkan harga tidak mau kedorong ke atas, saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Kemudian zona pantau bawah itu berada di antara 0.6463 terlebih dahulu, maksimum sampai dengan besok malam kemungkinan juga masih belum jauh-jauh di antara 0.6447. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD harga ini pelan-pelan ngerambat ke bawah. Antisipasi kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy, kuncinya berada di 1.4000 sebagai level physical price level dan bertumpuk dengan batas konfirmasi bawah ya. Untuk harga saat ini sudah mencapai level area tersebut, tinggal menunggu konfirmasinya. Kalau dilihatin dari segi time frame H4-nya, kalau misalkan ada sekali lagi body candle mampu tutup di atasnya 1.4016 untuk malam ini, kemungkinan referensi buy itu baru akan aktif ya dari segi targetnya. Sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu, mengingat Kanada ataupun Amerika ya, ini kan Thanksgiving, jadi untuk target day trade-nya itu berada di resisten pertama weekly, ruang gerak itu 55 pip. Kemudian batas maksimum sampai dengan besok menjelang penutupan market itu sedikit berada di history low
sedikit berada di history high minggu yang lalu, ruang gerak itu sekitar 80 pip dengan risiko stop loss maksimum tidak boleh lebih dari 40 pip. Tetapi kalau misalkan entry sekarang ini masih belum ada konfirmasi yang jelas. Terus terang aja bisa berpotensi harga ini kedorong ke bawah dulu, ngambil stop loss karena di sini juga ada zona rally, base rally ya, dan ekornya itu berada di harga 1.39700 ya. Jadi ini sedikit rawan untuk USD CAD. Jadi untuk kesimpulannya atau keputusannya titik entry posisinya itu sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Tetapi kalau misalkan untuk saya pribadi itu saya lebih prefer menunggu pergerakan harga di atas zona tengah atau sebagai pivot weekly, kemungkinan saya akan masuk. Meskipun kalau misalkan entry sekarang dengan jarak risiko stop loss itu 30 pip, tentunya ini kemungkinan saya nggak tertarik ya untuk saat ini. Jadi saya lebih prefer menunggu pergerakan harga kembali di atasnya zona tengah atau sebagai pivot kembali. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini kedorong ke bawah, sudah sampai di history low minggu yang lalu 0.8800 sebagai physical price level. Dari segi konfirmasinya itu juga masih belum mampu tutup dari H4 ataupun daily-nya, belum mampu tutup di bawah level area tersebut, dan harga sentuhan pertama langsung reject ke atas. Untuk planning kemarin adalah kalau misalkan harga mampu kedorong ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga keluar kembali atau bergerak kembali di atas support pertama weekly, baru kemungkinan referensi buy ini akan aktif. Kalau kita lihatin dari level area support di sini juga sudah membuat zona demand pertama kali ya. Di sini demand pertama kali, kemudian di sini demand yang kedua kali di atasnya 0.8826 ya. Jadi kalau misalkan ada sedikit kesempatan malam ini harga kedorong ke bawah, saya lebih prefer mending nunggu planning buy itu sedekat mungkin di 0.8826 untuk nekan risiko stop lossnya di antara 35 sampai dengan maksimum adalah tidak boleh lebih dari 40 pip. Tetapi dari segi targetnya masih belum ada perubahan. TP pertama itu berada di batas konfirmasi atas pivot, ruang gerak sekitar 65 sampai dengan 70 pip. TP kedua maksimum itu 100-an pip yang berada di resisten pertama weekly ya. Cuman untuk rekan-rekan yang sudah dapat entry posisi buy ketika harga ke reject di atasnya history low minggu yang lalu ya, untuk sarannya stop loss ini masih belum bisa dimajukan di atas break even ya, karena harga ini pelan-pelan masih ngerambat ke atas, terkecuali harga sudah bergerak di atasnya 0.8858 baru bisa dimajukan untuk stop lossnya di atasnya break even. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ya, ini saya hapus dulu. Planning yang kemarin adalah sebenarnya sih cari ancang-ancang setup buy, tetapi menunggu dulu mampu atau tidak harga ini kedorong ke bawah menuju sebagai batasan pantau overnya untuk minggu ini jatuh di 151.09, maksimum adalah di 150.44. Sentuhan yang ada di sini kalau misalkan saya zoom ya, kurang lebih itu harga penurunannya dipasin di support 4 dan langsung ke reject ke atas. Kemudian di support ketiganya sudah terbentuk zona demand atau konfirmasi penerusan harga ya. Jadi untuk kuncinya malam ini sampai dengan besok, selama harga kalaupun ada penurunan dari segi time frame kecilnya, selama harga tidak mampu turun di bawahnya 151.100, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Target terdekat 152.400 sampai dengan 152.500 itu sebagai TP pertama. TP yang kedua itu untuk minggu ini sampai dengan menjelang penutupan market berada di history low minggu lalu 153.27 maksimum. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan harga sedikit kedorong ke bawah ya. Cuman untuk rekan-rekan yang dapat entry posisi bawah, dikarenakan kisi-kisi kemarin itu manfaatkan level area SRP penting yang ada di sini ya. Kalau misalkan sentuhan pertama cek ada reaksi konfirmasi pembalikan arah atau konfirmasi penerusan harga, silahkan dicari sendiri ya. Kalau misalkan dapat di level pucuk di sini atau yang ada di sini, tentunya ini lebih ideal. Tetapi dari segi cara untuk stop loss ini masih belum bisa dimajukan, terkecuali harga sudah mampu mencapai level area support kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, baru stop loss itu bisa dimajukan di atasnya break even ya. Kalau misalkan day trade tentunya sih nggak masalah, tetapi kalau swingnya ini masih belum bisa. Apapun keputusannya itu sesuaikan juga dengan planning masing-masing ya. Oke,
Sekian untuk update malam ini sampai dengan besok tanggal 29 November ya. Jadikan video ini hanya sebatas sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan apalagi sinyal ya. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.